Melaporkan dari Usmar Ismail, Jakarta. Selamat datang di Show 1 Stand Up Comedy Indonesia Season 11 Rumah Komika. Dan inilah host kita pada malam hari ini, GJLS. Selamat malam Usmar Ismail. Oh, rame banget. Penuh banget ya Usmar Ismail malam hari ini ya. Iya. Dari ujung sana sampai ujung sana orang semua yang nonton ini. Ya betul. Iyalah, Ya, betul. orang lah. Ya benar. Dan sekarang kita ada di show 1 Suci 11. Gokil, Gen. Kita nge-host lagi, Gen. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin ada yang baru nonton Suci 11. Betul. Kita memperkenalkan diri dulu. Kami bertiga dari GJLS. Dia Rispo. Dia Rigen. Dan dia Bang Ajis doa ibu. Lu kenalin diri lu berarti. Oh gua ya? Oke. Iya. Dan saya Imsi Hoi. Ya, kita bertiga GJLS. Kita akan membawakan acara ini sampai final. Amin. Amin. Kalau Rispo nggak kena kasus ya dengan opening-openingnya. aman. Karena Rispo Aman. sudah menyiapkan 1000 opening 1000 untuk opening. Suci 11 ini. Dan kita juga sudah mendapatkan ke-13 komika finalis yang kemarin berhasil lolos dari Ling Chang Fu nih. Dari babak pre-show. Emang bahasa Mandarin. Iya. Nah, jadi kita memulai Suci 11 di show 1 ini dengan 13 finalis yang udah lolos dari babak pre-show. Dan itu lucu-lucu banget kan? Parah. Dari babak audisi sampai pre-show. Kita juga Iya. audisi itu ada di berbagai kota besar di Indonesia. Seperti kota mana saja, Rigen? Ada di Medan tentunya. Terus. Ada Jogja pastinya. Ada di Makassar. Ada juga Surabaya. Dan juga DKI Jakarta dan sekitarnya. Gak perlu sekitarnya kalau itu ajan maghrib. Iya, Kalau Jakarta aja. itu ajan maghrib kalau ada aja DKI nyebutnya Jakarta dan gitu. sekitarnya ajan maghrib. Jadi di sini udah pada siap untuk nonton komika-komika yang akan tampil di sini? Wow, itu udah ada bendera. Perantau Bekasi. Ada dari Stand Up Indo Jakbar. Ada Stand Up Indo Depok. Oh, ini yang megangin yang gak lolos audisi ya. Jadi teman-teman di show 1 yang spesial ini para komika akan diberi waktu 4 menit untuk stand up dan nanti akan dikomentari oleh juri setelah 2 atau 3 peserta yang perform. Dan yang lebih bikin mereka tertekan lagi kan. Jadi Ya. nantinya di Suci 11 ini di tiap show-nya itu akan ada 13 orang yang tereliminasi langsung. Langsung. Dan ini adalah Grand Final Suci 11. Selamat datang di Grand Final. Baru mulai. Akan ada 2 orang yang tereliminasi. Oh, Gen, 2 di tiap orang. show-nya, Gue pikir iyalah. beneran 13. Bercanda kali Oh gua. iya, lu suka bercanda gitu deh. Iya deh. Iya. Langsung saja komika yang akan tampil pertama adalah komika asal Samarinda. Dia sudah 13 tahun stand up dan kita langsung sambut saja. Ini dia Rizky Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan semua teman-teman, nama aku Rizky Prasetya. Dulu, alhamdulillah malam ini resmi nama aku jadi Rizky Suci 11. Makanya dalam kesempatan malam ini aku pengen tampil maksimal karena gak mau aku keluar awal-awal. Berat suksesnya. Gak mau. Sudah capek aku hidup di luar bergantung lomba stand up di luar tuh capek aku. Karena lomba stand up di luar itu pesertanya banyak, temanya sulit, hadiahnya dikit. Aku pernah nih di Samarinda ikut lomba, hadiahnya 1 juta, temanya racun tikus. Aku dengar nama temanya bawa namaku minum. Gimana caranya bikin materi yang keresahannya makhluk lain coba? Dan sumpah demi Allah ya, yang juara Yono Bakri. Maksudku bilang dong kalau tikusnya ikut gitu. Dia senyum aja masuk tema kan. Nih aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku dokter. Adekku
perawat. Lihat mereka kerja di rumah sakit, kepalaku ikut sakit. Gimana ngejarnya? Hah? Orang tua aku standarnya terlalu tinggi. Aku pernah daftar ojol, pulang ke rumah malah dipertanyain, mamaku bilang, ih dek kok seragam kerjamu jaket, kok jaket? Siapa sih yang gak kena mental digituin mama sendiri? Berhenti aku, padahal orderan baru 7. Mana satu belum diantar. 2 bulan kemudian mamaku kembali bikin kena mentalku. Bukan dari bibir tapi dari ide. Ngomong di grup WhatsApp rumah, ayo foto keluarga pakai baju profesi. Semua mengiyakan kecuali aku karena pakai baju apa aku? Tapi namanya kita hidup di negara demokrasi, kita kalah ya minoritas, gak bisa ngapa-ngapain. Foto keluargaku sekarang di ruang tamu itu kakakku pakai baju dokter, adekku pakai baju perawat, aku pakai baju bebas. Itu kalau orang nggak tahu aku disangka tamu loh. Makanya waktu aku jadi finalis Suci 11 pengen banget aku ngomong ke mamaku, ma ayo foto ulang. Memang tetap baju bebas tapi wardrobe Kompas. Makanya aku pengen banget tampil yang bagus malam ini. Pengen gitu. Karena banyak dosaku di Kompas. Cek aja YouTube Suci Kompas. Ada 5 sudah videoku. Dari kompetisi yang berbeda. Dari season yang berbeda. Hasil sama kok bisa kalah semua. Dan dari 5 video itu ada video dari 2 tahun lalu. Yang durasinya 8 menit. Viewer 38.000. Genrenya horor komedi. Kenapa horor komedi? Karena isinya di situ 5 menit aku ngeblank, 3 menit juri ngeblank. Mau ngomentarin apa dari orang ngeblank? ...158 komen isinya hujatan semua. Di sini akan aku mikir kok bisa ada orang sebenci ini? Sama orang lupa. Lupa sih saya ingetin, maafin. Aku nih manusia loh. Bukan nabi boy. Saya Rizky, makasih. Komika yang akan tampil selanjutnya adalah komika asal Ciledug. Kita sambut yang meriah, ini dia Rona. Ya kenalin nama gue Ronald. Di pre-show kemarin itu pesertanya tuh ada 38 orang. Kita stand up dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Dan gue tampil terakhir. Lu bayangin gimana perasaan gue ngelihat 37 orang itu lucu-lucu semua. Itu gue di belakang panggung, wah gue tidur gue. Gak peduli gue besok kerja pagi gue. Dan gue tidur juga karena alasannya. Mereka itu lucu-lucu semua. Makanya yang gue lakukan sambil nunggu itu gue tidur. Lolos. Di sini gue. Gila, gue pikir pas gue bangun tidur tuh gue mimpi lolos uji. Ternyata ini mimpi komika lain. Cuma gara-gara gue lolos, peserta lain pada benci sama gue. Benci mereka, katanya gue ngeremehin panggung karena gue tidur. Merasa terancam. Sampai mereka tuh saking bencinya. Sampai mereka tahu fakta kalau gue bikin materi, itu hamin 3 jam. Gue bikin materi pre-show hamin 3 jam. Benci mereka sampai bilang mereka. Nah lu kalau stand up ngeremehin panggung sama gak ada persiapan kayak gini lu. Di jalan lu ditusuk orang lu, buset. Gue ngelawak dong sampai mau dibunuh. Makanya gue mau klarifikasi. Gue gak berani sombong di panggung Suci ini, gue gak berani. Gue bukan ngeremehin panggung. Gue bukan ngeremehin peserta lain. Gue bukan ngeremehin Kompas TV. Sekali lagi gue bilang, gue bukan ngeremehin panggung. Ini jam terbang. Terima kasih gue Ronald. Langsung aja kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri mengenai 2 orang yang sudah perform ini. Silakan dari Cing Abdel, bagaimana komentarnya? Regen. Ya kenapa saya Pak? Oh iya, iya. Nih Pak, ini Pak. Sini mereka berdua Pesertanya dulu. berdua Pak. Iya. Regen kan Rizky bukan namanya? Iya Rizky. Iya, iya, iya. Kalau ini Rizky Prasetya. Iya. Rizky energinya oke. Kayaknya lo bakal lolos kalau yang lain kagak.
Maksudnya kalau dua ini aja yang diadu, lo bakal lolos. Kalau dua doang. Dua doang ya. Dua doang. Iya, iya. Tapi kan ini ada 13. Lo udah sering gagal kan? Kalaupun gagal lagi udah biasa dong. Tapi energinya oke. Ronald mungkin agak terburu-buru aja ya. Penguasaan panggungnya kurang tenang. Jadi kita dengernya juga nggak bisa fokus gitu. Jadi suka ada belibet, terus posisi mic juga kadang suka keras, suka pelan gitu. Mungkin itunya aja sih. Materinya juga udah bagus lah. Lolos lah kalian berdua nih. Iya, doa aja yang lain jelek. Silakan komentar untuk Bang Komeng. Bang Komeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beda, Pak wabarakatuh. Dewan beda. Mudah-mudahan Rizky juga mendapatkan rizki. Iya. Kalau bisa nanti menang. Amin. Amin. Kalau kata ente, kalau yang lain kalah. Gitu kan. Tapi menang. Udah, sana pergi. Ini bukan. Hah? Belum. Ronaldnya Oh belum. Ronald. Terima kasih. Ronald nih sama nih saya sama Pak Dika. Terlalu, saya anggap, wah kemarin lucu tuh waktu Pre-show. nggak taunya, nggak ada papanya. Wes. Kalah sama Rizky. Iya. Mudah-mudahan Ronald menang. Terima Oke, kasih. terima kasih Bang Komeng. Boleh tepuk tangan buat Bang Komeng. Sekali lagi tepuk tangan buat Rizky dan juga Ronald yang sudah tampil keren sekali malam ini. Habis ini kita lanjut lagi dengan komika-komika yang lain dan Ya. kamu semua yang ada di rumah dan juga di sini akan mendengarkan opening response. Opening Rispo akan segera keluar di segmen 2 ini. Makanya Eksklusif. eksklusif. Ya siap-siap teman-teman semua ya. Ya udah jangan kemana-mana. Tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Suci 11, peserta 13, pajak malah 12. Keren banget. Kembali lagi di Suci 11, Rumah Komika. Let's make love. Wah, Ini Bangga. bangga banget gua. Pantas lu pakai batik hari ini. Bangga. Ternyata Pantas iya. lu pakai batik. Pantas tapi celananya jeans ya. Selanjutnya kita akan ada komika yang berasal dari Tangerang Selatan. Langsung saja. Bukan. Tarik Al-Qadri. Selamat malam Usmar Ismail. Mantap sekali, ramai sekali hari ini. Perkenalkan nama gue Tarik Al-Qadri. Suci itu buat gue adalah pembuktian. Karena gue dilarang stand up sama ibu gue. Katanya stand up gak punya masa depan. Padahal masa depan di stand up banyak gitu. Mak gue gak ngeliat apa contoh komik sukses. Raditya Dika. Gara-gara stand up jadi sutradara. Ernest jadi produser. Maksud gue ya Allah, kayaknya nih contoh komik yang sama gue lihat tuh Wahyu Togok. Yang sekarang dagang pentol meleleh, tahu loh. Allah. Tapi meskipun dilarang, gue tetap stand up. Tiap ada lomba gue ikut diem-diem. Kenapa diem-diem? Ya karena gak menang. Cuma namanya proses, setelah beberapa kali gue menang dan ibu gue tahu, di situ beliau mulai bangga. Tiba-tiba nih gue menang bikin story WhatsApp. Tiada tempat bagi kesombongan kecuali anaknya juara 1. Di Facebook foto gue diupload. Dikasih caption anak-anak siapa yang sukses. Jawabannya anak saya. Sebenarnya gue tuh malu gitu.
Soalnya di komentar ada yang jawab Khairul Tanjung, ya Allah. Gue selalu berusaha kasih pembuktian semaksimal mungkin yang gue bisa. Mulai dari prestasi, uang, sampai di mana? Gue gak nyangka dari stand up komedi gue berangkatin orang tua gue umroh. Itu omongan nanti kalau gue sukses. Dan sekarang gue jadi finalis Suci. Ibu gue support tapi ekspektasinya tinggi gitu. Gue jadi beban. Kemarin beliau bilang apa? Abang harus menang. Mama yakin di dalam harapan ibu pasti ada yang namanya keajaiban. Masalahnya dari 13 peserta semuanya punya ibu, ya Allah. Tinggal ngadu nih ibu, siapa yang paling soleha? Dan baru show 1 ibu gue bukan cuma minta menang gitu. Tapi udah ngelunjak minta yang lain. Kemarin nelpon, minta tolong gue untuk bantu bayar kuliah adek gue yang di Jerman. Ekspektasi tinggi banget padahal gue tuh masih jauh dari kata sukses. Gue kalau ketemu orang sukses aja minder. Kemarin gue ketemu Alif Rivelino, Suci 9, kita nongkrong. Dia datang sama teman-teman aktornya. Jadi di sana semuanya aktor kecuali gue. Kita ngebahas rencana liburan akhir tahun. Ada yang bilang mau ke Australia, Singapura, Bali. Gua doang di situ yang diem. Bahkan sampai ditanya, kemana Rik liburan lu? Gua tetap diem. Karena sumpah mulut gue berat banget pengen nyeletuk Ancol. Thank you. Langsung saja komika berikutnya yaitu komika asal Malang. Orang paling cantik di Suci 11. Kita sambut yang meriah. Ini dia Upit. Saya Venom. Sebagai cewek blasteran Jawa neraka. Saya mau berterima kasih sama tim Kompas. Akhirnya saya tahu namanya di make upin. Tapi make up saya sama peserta lain sama. Saya juga pingin kayak cewek lain. Cewek lain di make upin biar kelihatan cantik. Saya di make upin biar kelihatan. Perkenalkan nama saya Upit, teman-teman. Umur saya 32 abad. Di umur saya yang segini, saya tuh belum pernah pacaran. Saya juga pingin ngerasain gimana sensasinya pacaran. Dipeluk dari belakang, dibanting. Padahal ya, saya ini cewek ideal buat dijadiin pasangan. Saya bisa ganti oli motor sendiri. Makanya usaha saya buat dapetin cowok, saya pingin jadi beauty vlogger. Biar cantik. Pas saya coba, hasilnya nggak beauty, nggak vlog, malah ger. Usaha lainnya, saya pernah pakai baju ketat. Sampai pucat. Kayak mayat. Bukannya digodain cowok, malah dipatok gagak. Dan sekarang sejak saya di Suci, ekspektasi ibu saya tuh jadi meningkat. Pit, kamu kan udah masuk TV. Jangan nyari cowok biasa. Saya langsung bingung. Milih Jeffrey Nicole. Apa Bizar ya?
Akhirnya saya nggak milih keduanya. Karena di hati saya cuma ada Torik Al-Qodri. Buat Torik, nggak apa-apa kalau kamu nggak dapet juara suci. Seenggaknya kamu dapet aku. Landa Mini. Saya Upi, terima kasih. Komika selanjutnya yaitu komika asal Depok, seorang pemadam kebakaran. Kita sambut yang meriah, ini dia Hairul Umam. Assalamualaikum. Rame bener ini, kayak lagi kerja gua. Cuman kurang satu nih, objek kebakarnya nggak ada. Karena ketawa itu bisa ngebakar kalori. Tapi biar kata gue pemadam kebakaran nih, mudah-mudahan sih ketawa kalian jangan sampai pada padam. Karena kalau ketawa kalian padam, karir gue yang padam ya Allah. Masalahnya baru show 1 ini, masa balik lagi ke Kompas Petang ya Allah. Gue di Damkar tuh 8 tahun. Gue kalau kerja itu 24 jam. Dan 3 jam gue pakai buat latihan, 3 jam lagi gue pakai buat ngecek alat. Itu juga kalau ada yang lihat. Nah sisanya itu 16 jam. Kalau nggak ada kebakaran gue ngapain? Adu bengong. Beneran bang, gue sama temen gue itu kerjanya cuma main catur doang. 16 jam loh. Itu papan catur hitam putih, sampai hitam semua. Ketumpahan kopi. Emang gue yang numpahin sih, apaan ngopi bukan pakai top kopi. Masalahnya jarang kejadian itu tuh bukan cuma sekali 2 kali. Pernah sampai sebulan full nggak ada kejadian sama sekali, ya Allah. Itu temen gue udah macem-macem bang, ada yang nyiram tanaman pakai pompa. Ada yang tiang perosotan dijadiin polydance, ya Allah. Yang paling parah ada temen gue kerjaannya miara bebek, ya Allah. Beneran miara bebek bang, ya Allah. Itu bukan sengaja beli, emang bawa dari rumah dia. Makanya gue daripada gue miara bebek, akhirnya gue main media sosial. Alhamdulillah konten gue banyak yang viral tuh. Sekarang aja follower gue udah 50.000 lebih. Checklist biru lagi. Tapi beli. Kata gue masa iya sih gak ada endorsean pisan masuk gitu. Oh mungkin belum ada kontak person di bio. Ya kan? Akhirnya gue taruh tuh kontak person di bio. Tes aja. Orang Depok bang malum. Gue taruh tuh kontak person di bio. Tes. Alhamdulillah banyak tuh yang ngontek. Tapi warga pada laporan. Terus ada yang, gue sih gak masalah gitu laporan-laporan kayak gitu. Asalkan pas gue lagi kerja dan itu di wilayah kerja gue. Ini ada yang laporan bilang katanya minta dilepasin cincin. Tapi di Banjarmasin ya Allah. Kata gue bu itu mau olahraga aja dah. Ntar juga kalau kurus lepas sendiri. Gowang, assalamualaikum. Silakan Kak Selin Evangelista. Iya, hai Torik. Hari ini kamu kelihatan mentalnya keren banget ya. Kelihatan lebih tenang gitu. Mungkin karena ada Upit ya. Tapi aku seneng lihat mental kamu malam hari ini keren, kamu nunjukin keren meskipun tadi kamu ada sedikit belibet, terus agak sedikit goyang dikit, tapi kamu tuh nunjukin kalau kamu stay on the beat gitu. Jadi kamu gak ke distract tadi, keren di situ. Congrats, sukses. Upit, congratulations. Cie, kamu jatuh cinta nih. Buat Umam, iya kamu lucu banget malam hari ini loh. Udah lucu banget, kamu gak niat mau resign gitu? Berani lah, langsung lah di sini langsung. Untuk pemadam kebakaran Depok saya resign gitu, berani dong. Ah culun. Udah Selin. Udah dong Regen. Terima kasih Selin. Berikutnya silakan untuk Cing Abdel. Torik,
Gue ngeliat ada grogi-groginya gitu karena breaknya tuh suka nggak dalam beat lah kalau nggak dalam beat kalau di musik gitu. Ada yang ketawanya sedikit tapi lo lama tuh di breaknya di situ. Jadi kelihatan gue sih ngerasa canggung aja gitu. Harusnya kalau responnya banyak mungkin bisa agak lama gitu ya. Cuma mungkin karena memang agak grogi atau gimana. Terus sama micingnya kadang-kadang lo terlalu jauh, kadang-kadang terlalu dekat suka agak kaget gitu. Khairul Umam. Ada Upit dulu ya, sorry Pit. Kelihatan sih, cuman kelewat begitu aja. Mohon maaf ya Upit. Terus juga kayak terasa kurang santai gitu ya Upit. Gerakannya juga agak monoton sebelah kanan lo begini-begini aja gitu. Sedangkan mungkin bisa pakai gestur yang lain supaya nggak terlihat monoton gitu ya. Khairul Umam, sayang sekali di awal belibet ya. Harusnya tidak ada, kurang satu nih kurang kebakarannya doang gitu ya. Tambah lo agak belibet jadi ke bawahnya tuh agak bikin mental lo ngedrop mungkin. Jadi agak berantakan lah setnya gitu. Ya mudah-mudahan masih bisa bertahan lah semuanya ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Cing Abdel. Oke selanjutnya Cing Abdel lagi. Udah Cing Abdel. Berikutnya. Bang Komeng, silakan Bang Komeng. Torik, Upit, Aero yang lebih tenang, Boen, Torik. Paling tenang ya. Paling tenang. Paling tenang. Paling tenang. Sorry. Saya lihat di yang berempat ini kurang satu. Jadi lebih bagus sih dari yang tadi sebelumnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Komeng. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat ketiga komika yang sudah tampil. Tadi ada Umam, Upit dan juga Torik. Ya setelah ini kita akan melihat lagi komika lainnya yang akan perform. Jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Jangan takut, jangan khawatir. Bapakku tak punya toko roti. Kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Jadi masih ada 8 komika lagi. Ternyata salah hitung saya. Oke, kita langsung panggil saja komika yang akan perform berikutnya. Ini adalah komika asal Malang. Dan dia adalah mahasiswa bahasa Indonesia. Langsung saja beri sambutan yang meriah untuk Fajar Mukti. Halo, Assalamualaikum. Iya Ibu, Waalaikumsalam. 4 hari yang lalu ibu saya nelpon. Beliau bilang, Le gimana? Jadi kapan syuting di Kompas TV? 18 Desember Bu, tapi tayang Januari. Loh, Le itu tayangnya kok lama banget? Lah apa emang editnya pakai capcut? CapCut Bu. Capcut, 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 cut, CapCut. Halo, Assalamualaikum. Iya Ibu, Waalaikumsalam. 4 hari yang lalu ibu saya nelpon. Ibu saya tuh guru TK teman-teman. Bapak saya tuh PNS di Dinas Pendidikan. Tumbuh di lingkungan akademik tuh bikin saya terbiasa tiap sarapan itu makan nasi, lauknya kurikulum gitu. Minumnya abu bakaran buku LKS gitu. Dan ditutup dengan daftar pustaka. Gitu. Ibu saya tuh pengen banget saya jadi guru. Tapi saya khawatir nggak bisa memenuhi itu karena sekarang saya kuliah semester 70 kalau nggak salah. Dulu tiap ibu nelpon, Le gimana skripsimu? Kok nggak selesai-selesai? Tapi sekarang setelah saya masuk suci, ibu berubah. Tiap nelpon, Le gimana materimu? Kok nggak selesai-selesai? Di sini tuh ibu saya kayak udah mulai memaafkan kuliah saya yang molor gitu. Tiap nelpon tuh soal stand up selalu ditanyain. Kayak nggak apa-apa saya nggak dapat gelar SPD, yang penting dapat gelar SUCI gitu. Di mata ibu saya sekarang tuh golden ticket lebih berharga daripada golden generation 2045 gitu.
Tadi siang ibu saya nelfon lagi, halo assalamualaikum. Iya ibu, waalaikumsalam. Ini udah 3 kali salam loh dalam satu materi. Gitu. Ibu tuh nontonin stand up Suci tahun lalu katanya. Kamu tuh kalau bahas materi yang deket-deket aja. Dengerin kata Bang Radit. Katanya. Siapinlah dikit-dikit gombalan buat Selin katanya. Satu lagi apa bu? Jangan main tebak-tebakan. Katanya. Ntar juri pada ribut. Saya Fajar Mukti, terima kasih. Komika selanjutnya, komika asal Jombang, bapaknya punya burung hantu. Ini dia, Faizal Agung. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Faizal Agung. Malam hari ini minta izin buat cerita soal bapak saya. Dari setahun lalu bapak saya kerja jadi pelatih Muay Thai. Yang bikin hebat adalah saya tahu sendiri bapak saya nggak pernah belajar Muay Thai. Memang sih dulu bapak sering belajar bela diri, tapi ya kayak karate, judo, playing victim, ya gitu-gitu. Muay Thai ini nggak pernah, kok bisa jadi pelatih Muay Thai gitu. Dia karate jago, aku tahu, tapi kok ngajar Muay Thai? Ini kan sama kayak guru olahraga, ngajar matematika. Disuruh berhitung, habis 1, 2, 3, bukannya 4, malah lari ya kan ya. Saya tanya kan, saya khawatir, takutnya bapak saya kena malpraktek gitu. Pak, bapak yakin jadi pelatih Muay Thai? Bapak nggak pernah belajar, emang bapak bisa? Dengan pertanyaan saya, bapak saya dengan tegas menjawab, ya pasti bisa dong Le. Kan Muay Thai bela diri khas Indonesia. Kok bisa orang itu ngomong kayak gitu ya? Dari namanya aja kan kita udah tahu, Muay Thai kan Thai-nya Thailand ya kan ya. Ya memang sih Muay-nya kita nggak tahu artinya apa, tapi ya masa Muay Jalengka gitu. Apa gitu. Tapi anehnya ya, ini terserah mau percaya atau enggak ya, setelah 4 bulan bapak saya ngelatih Muay Thai, bapak saya berhasil membawa kontingen Jombang meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu di Porprov tingkat Jatim. Enggak usah tepuk tangan, jumawa dia. Enggak usah tepuk tangan. Ada beritanya tuh. Dari berita ini, saya langsung narik 3 kesimpulan. 1, di Porprov Jatim, cabur Muay Thai yang ikut cuma kontingen Jombang aja. 2, yang bikin berita ini bapak saya sendiri. Sama 3, ya Muay Thai bela diri khas Indonesia memang. Muay-nya emang Muay Jalengka, Thai-nya Tanjung Priok. Habis dapat prestasi ini, bapak saya, sombongnya bukan ampun. Dari Porprov pulang-pulang ke rumah langsung samperin saya terus ngomong. No, apa bapak bilang? Bapak ini percaya, nggak ada orang yang nggak bisa Muay Thai. Cari pelatihmu. Berasa Baskara dia di dunia Muay Thai. Dan habis ini, habis dapat prestasi ini, bapak saya nggak mau latih, nggak mau lagi ngelatih Pemkap. Dia memutuskan untuk jadi pelatih indie. Buka Wisma Muay Thai sendiri di rumah. Lucunya adalah Wisma Muay Thai bapak saya didaftarkan sebagai perusahaan. Tapi karena rumah saya sempit, wismanya ini ya di ruang tamu. Di rumah saya ini nggak ada foto keluarga. Yang ada foto Bruce Lee. Sama keluarganya. Nama saya Faizal Agung Setiawan, terima kasih. Oke, kita langsung saja dengarkan komentar yang pertama dari Kak Selin Evangelist. Makasih Yusi. Hai Fajar. Tadi kamu keren, buat aku nggak usah gitu juga. Menurut aku pemilihan kata-kata kamu tadi bagus, meskipun tadi tempo kamu agak sedikit pelan, tapi aku bisa mengerti stand up kamu. Semoga lolos Fajar dan Faisal juga. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya Cik Abdel. Iya, Fajar kayaknya kurang ada nyawanya ya, Fajar ya malam hari ini. Jadi bukan mati maksudnya, soulnya gitu, soulnya. Bukan dia jadi mati.
Jadi gedegerinnya agak, apalagi dimulai dengan gaya yang mengagetkan gitu, kayak ini lo lagi udah mulai atau lagi baru intro gitu. Jadi ke bawah atau ke bawahnya gitu. Terus kalau Faisal mungkin agak keburu-buru ya. Maksudnya itu sebenarnya untuk orang lain mah speednya biasa. Cuman kalau lo kayaknya itu udah keburu-buru gitu, karena lihat dari tampilan lo, cara lo udah beberapa kali stand up gue lihat. Jadi terlihat terburu-buru. Gitu aja ya, Faisal. Berikutnya, silakan Bang Komeng untuk mengomentari. Sebenarnya materi keduanya ini materi orang tua. Fajar bawain materi ibunya. Iya. Tentang ibu, bukan ibunya. Iya. Ya nggak tahu juga kalau ibunya yang bikin, gue nggak tahu. Iya. Pokoknya dia bawain tentang ibunya. Faisal rambut lo kayak bajak laut. Nah, Sebelah iya. Ya buka. Nah, pegangin. pegang aja. Itu ya pegang. Pegang. Pegangin ya. Pegang. Tahan. Apa-apa kan begitu. Kayak orang mau komat ya. Di sini. Ya udah segitu aja. Oke, terima kasih Pak Komeng dan para juri. Dan tepuk tangan juga buat Faisal dan Fajar. Masih akan ada banyak komika yang tampil setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Aduh, asam urat. Nggak boleh makan kangkung nih. Kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Tanpa banyak basa-basi. Ini dia komika dari Sumatera. Kita sambut dengan meriah. Ramos Emberita. Nuhun Mas. Teman-teman, perkenalkan namaku Ramos. Jujur ini mimpiku tampil di Suci 11. Sumpah kok. Tapi setelah aku masuk, takut aku. Minder. Isinya semua orang-orang lucu. Cuma aku orang Medan. Kenapa sih orang Jakarta ini menganggap orang Medan keras-keras? Gak semua. Contohnya aku. Aku lembek. Mau pegang? Labubu, tahu labubu? Tapi Batak, horas. Jujur kenapa aku belum siap kali datang ke Jakarta ini? Karena di Medan aja aku bolak-balik gagal. Ya ampun, aku bolak-balik lamar kerja di pabrik tekstil. Bahkan pernah ketemu HRD yang aneh. Dia pernah nanya pas interview, coba jelaskan cara menggoreng ayam. Iya, gila ini dalam hatiku. Namanya ditanya, aku jawab. Cara menggoreng ayam. Pertama ayamnya dipotong-potong. Dibumbui, ditaruh tepung, digoreng. Gak kau nyalakan kompor. Oh mungkin mau detail. Baik Pak, saya ulangi. Cara menggoreng ayam. Pertama saya keluarkan motor dulu Pak. Ngapain kau ke pasar beli ayam? Sampai ke pasar ku cari tukang ayam. Kok diam kau? Ngantri Pak. Dan gak cuma itu, aku takut kali ke Jakarta ini karena di Medan aja aku bolak-balik operasi. Penyakitan aku. Setahun ini udah 4 kali aku operasi. 2 kali operasi batu ginjal, 2 kali operasi zebra. Gak suka bohong aku, nah.
400 ini mau bayar ya? Tolonglah Bang Komeng kan. Dewan kan. Gak ada 200 itu. Sumpah, aku baru pertama kali gitu. Ternyata kalau kita operasi teman-teman, kita cuma pakai baju operasi aja. Dari sini ke bawah kosong. Bebas. Kalian bisa bayangkan gak gimana dokternya? Pasti dia bingung kan. Pas operasi, ini batu ginjalnya kok di luar. Sumpah ya, aku berpikir kayaknya kalau udah 4 kali operasi, kita bakal sehat. Ternyata enggak. Enggak. Kemarin aku kontrol terakhir, dokternya bilang, Bapak harus jaga kesehatan. Karena penderita batu ginjal bisa saja terkena batu empedu. Aku dengar itu, ya ampun, materi baru ini. Saya Ramos, terima kasih. Komika asli Betawi, mayor TD-nya Stand Up Indo. Ini dia Wahoy. Kenalin gue Wahoy, gue orang Betawi. Temanya masih bebas teman-teman. Orang Betawi mah jangan dikasih kebebasan dah. Ngeri kebablasan. Contohnya ngkong gua, dibebasin sampai punya bini 4. Punya duit bakal kawin mulu. Ya ampun kata gua, mentang-mentang dapat gusuran semua cewek mau disosor sama dia. Kata gua gigi palsu udah pada kendor, masih mau kawin lagi. Gue tinggal sama emak gue dan 2 adik tiri. Jadi emak gue nikah lagi terus suaminya meninggal terus ninggalin warisan. Ya ampun warisannya makhluk hidup. Ampe 2. Gue mau bukannya kagak sayang ya. Masalah dia kalau minta apa-apa emak gue mulu dijadiin tameng. Pernah waktu itu pagi-pagi buta, mana lambung belum kena uduk, dia telepon. Halo Wahyu, ada duit kagak 4 juta? Astagfirullahaladzim emak, Pak Mali ngomongin yang kagak ada. Buat apaan sih mak? Ini adek lu minta DP motor Ya Allah. Penonton. Gua kasih tahu sama lu semua, motor gua aja Itu juga DP doang. Yang nyicil mah cewek gua. Ini bacotnya enteng banget minta Itu kalau gue DP yang ada cewek gue nyicil 2 motor. Gue tuh kerja sebagai roadman teman-teman. Gue kerja sebagai roadman. Yang dimana penghasilan kagak pasti. Kalau abang-abangan kerja gue ngikut kerja. Kalau abang-abangan jauh dalam kosong perut gue juga kosong. Sumpah gue nongkrong mau makan aja masih nempok pundak temen. Sekarang gue jadi finalis Suci 11. Emak gue makin ngira kalau gue tuh pria mapan. Sumpah ini gue dipakein jas sama orang Kompas. Emak gue pangling. Anak emak cakep amat pakai jas udah kayak Jirayut. Gue tuh kalau apa-apa ngomong tahu sama emak gue. Ma Wahyu masuk Suci, alhamdulillah ya Tong. Moga-moga lucu terus, moga sampai juara. Tapi inget, kalau lu juara emak beliin motor listrik. Mayan ini buat konvoy sama prediksi. Bah. Emak gue tahu-tahuan banget duda bagus ya. Mak tenang aja. Kalau Wahyu juara jangan kata motor listrik. Gardu listrik kita bangun depan rumah. Makanya ya gue di kompetisi ini ikhlas. Nothing tulus. Kalau gue lanjut alhamdulillah. Kalau gue keluar juri gue salahin. Emang begitu orang Betawi mah. Kalau kalah suka nyalain keadaan. Makasih gue Wahoy. Tepuk tangan buat Wahoy dan juga Ramos. Kami persilakan untuk Ramos untuk bergabung bersama Wahoy. Silakan Dewan Juri untuk mengomentari kedua belah peserta. Kedua belah. Kedua peserta yang sudah tampil.
Yang pertama untuk Cing Abdel, beri komentar terlebih dahulu. Silakan Cing. Ramos, tadi yang HRD kenapa nggak sekalian lo kerja di restoran aja? Jadi agak kaget gitu tekstil dimasak gitu kayak ngarang gitu jadinya nyantai mas. Yang maksud gue cuma ngasih masukan. Gak usah. Iya. Stand up-nya aja Cing. Hah? Stand up-nya aja. Iya ngeliatinnya nyanyi santai aja. Gue tahu lo habis operasi batu ginjal. Pantun dulu kali Cing. Ada pantun kau. Orang Betawi, salah orang Betawi. Iya, kalaupun itu mungkin jadi agak-agak bertanya-tanya terus gue selama beatnya itu kenapa harus ditanya masak gitu. Tekstil kan tadi ya? Ya awalnya cerita. Ya, selebihnya oke loh Ramos. Terus, Wahuy, lo ngapain ngeliat sini terus ngangkat alis lo? Sering banget habis kesini gitu kagum. Apa lo? Kayak, iya kayak kerasa udah CS banget sama gua gitu. Lihat kesini ngangkat alis gitu ya. Apalagi yang gini, masih pagi banget nih lambung belum kena uduk niat gue. Iya. Gue mau sambit lo ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Kakak Selin untuk mengomentari. Mas Wahyu, kamu tuh ngingetin aku sama pelawak-pelawak Betawi. Diksi-diksi yang kamu pakai tuh bener-bener lucu semua buat aku tuh. Aku suka semuanya. Ya semoga karir kamu melejit kayak Jirayut ya. Amin. Gak ada sih Ramos, kamu keren, penampilan kamu malam hari ini keren banget. Kasih Kak. Keren. Oke, sukses semuanya. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya silakan Bang Komeng. Nih di segmen ini kamu berdua lebih bagus dari segmen yang lain. Widih. Keren. Aman loh. Hoy. Tapi bohong. Ya, tapi bohong. Terima kasih untuk para dewan juri dan juga dua komika yang sudah perform. Ada Ramos dan juga Wahuy. Habis ini kita masih lanjut lagi dengan penampilan komika yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Denny Cagur jadi dewan, Bang Komeng jadi dewan. Biar aku yang melawak. Kembali lagi di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Bagus. Tahun lu po, tahun lu. Tahun lu po. Tahun lu po ini. Tahun lu po. Tahun lu. Setiap tahun adalah tahun terbaik versi kita masing-masing. Keren quote. Itu resolusi lu di tahun ini apa? Di tahun 2025 ya, tahun ini. 2025 itu gue pengen lebih bermanfaat aja. Masya Allah. Untuk diri gue sendiri. Buat orang lain. Kalau buat diri sendiri Ya, itu masih namanya egois. lanjutkan hidup kalau bermanfaat buat diri sendiri. Oke, langsung saja komika yang akan perform pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Komika asal Jakarta. Firza Logika. Seneng gue bisa ada di sini loh. Gue jadi punya harapan, punya kerjaan yang jauh lebih baik. Karena gue dulu videografernya Master Limbat. Tuh. Kayak majikan sama burung hantunya kan tuh. Gitulah. Cuman gue dipecat loh. Gara-gara kurang ajar gue. Jadi Limbat lagi nguap nih. Wah. Taringnya gue gantungin jaket ya kan, tas. Harusnya gue gak dipecat loh. Cuman di jaketnya ada powerbank berat dia. Tapi jujur gue happy dipecat. Karena di tempat kerja gue sekarang, teman-teman gue namanya Putri, Dian, Pipi, Beken. Gue dulu kerja di Limbat, rekan kerja gue Ki Suro, Ki Prawiro, Jeng Lasmi. Berasa kerja sama pendekar pedang gue, bener dah.
Sekarang nih gue kalau pulang kerja, wah berasa gaul gue. Pulang friends. Pulang friends. Keren. Dulu gue kerja sama Limbat kalau pulang nih. Kanda, Adinda pulang dulu. Elang dateng, naik elang gua sah. Wah, wush, ngindarin drone. Sah, wah ada drone, awas drone. Dari hal yang paling sederhana deh. Di tempat kerja gua sekarang ada kulkas. Isinya minuman manis banyak. Bebas ambil lu pengen pakai minum, pakai mandi, bikin curug bebas. Di tempat Limbat ada kulkas. Cuman kan tempatnya Limbat. Isinya air mawar. Gua pertama kali kerja minum muntah gua. Wah. Cuman alhamdulillah setelah 3 bulan kerja gua bisa jalan di danau gua. Lopatin bebek-bebekan. Ketika orang tahu kalau gua kerja sama Master Limbat, pertanyaannya tuh selalu sama. Emang Limbat bisa ngomong? Kita kan sering ya lihat di TV Limbat begini. Udah pasti bisik-bisik dong. Ya kan? Gak mungkin dia. Gak mungkin ya kan? Cuman emang gue akuin suara Master Limbat medok Tegal. Gue pertama kali denger bawaannya pengen mesen nasi orek bener. Beli apa gue ya? Terima kasih gue Firza Logika. Komika selanjutnya, dia adalah tukang servis keliling yang kostumernya aneh-aneh. Dan dia adalah komik asal Tarakan. Beri tepuk tangan untuk Sapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sapar dan aku bekerja sebagai seorang teknisi elektronik panggilan. Aku pernah punya pengalaman, aku pernah servis mesin cuci customer miskin. Kenapa aku tahu dia miskin? Karena ketika aku sampai depan pintu rumahnya, kesetnya bukan tulisan welcome, tapi pakai baju bekas. Sudah miskin gak welcome. Waduh. Tepuk tangan boleh teman-teman. Aku jadi teknisi sudah 10 tahun. Dan banyak yang anggap remeh pekerjaanku. Dia bilang, apa sih kerjaannya teknisi? Paling cuma bongkar pasang baut. Hei, bongkar pasang baut itu gak gampang teman-teman. Serius, aku pernah bongkar pasang baut mesin cuci. Awalnya bautnya aku bongkar lengkap. Begitu mau aku pasang kembali, bautnya lebih. Panik lah aku, masalahnya customernya di sampingku. Udah kayak mandor. Ini gimana ngakalinnya ya? Kalau dikantongin dikira mencuri, kalau dimakan takut dia minta. Astaga. Customer tuh selalu manggil teknisi dan pasti nyuguhkan minuman banyak gitu teman-teman. Setup apa itu? Sekian nama aku sahabat, terima kasih teman-teman. Beri tepuk tangan untuk Sapar dan juga Firza Logika. Ini kelihatannya Firza minta tolong Limbat ya. Sapar, enjoy the life. Sabar, santai lah. Silakan berikutnya Bang Komeng, Bang Komeng. Firza,
Ya Bang Komeng. Kayak Superman rambut lo. Banyak yang bilang. Banyak yang bilang. Lu aja baru kali ini gue liat begitu. Sudah lama memperdalam jalan di danau itu. 2 tahun terakhir udah 2 tahun terakhir udah. 2 tahun terakhir udah. Tuh. Cah elah mukanya kayak kecewa banget, gue gak percaya. Woi, dengerin dulu orang ngomong kali lu. Orang. Bagus tadi logika. Masalahnya apa ya Sapar tadi bisa? Gugup. Gugup apa? Nah, beda. Guguk. Guguk. Gugup. Mau lu di gonggong nggak takut? Ya. Kenapa gugup? Masih ada banyak tadi tuh materi yang Masih. lewat. Masih. Coba terusin sekarang. Boleh kan Pak? Jangan lah. Boleh. Ya boleh-boleh aja, cuman waktunya ini kan kompetisi Pak Komeng. Ada waktu, ada durasi, karena ini menentukan dia bagaimana dicetak menjadi komika profesional di Indonesia. Tapi boleh. Lah naruh dia. Terima kasih Pak Komeng untuk komentarnya. Terima kasih banyak. King Abdel dulu. Firza, lo udah sering begitu? Apa baru 2 tahun terakhir aja lo kayak begitu? Gue sambit lo. Tuh, King Abdel nih sepemahaman kita ya. Iya, gue yakin dia ngarang semuanya. Ngarang lah, Cing pasti. Gak mungkin. Gak mungkin. Yang mana yang bagian ngarang menurut Yang bagian dia naik elang pulang dari Adinda kayak ini terus dijemput sama elang. Iya. Terus dia terbang hindar-hindar drone. Ya, Itu saya saksi, Cing. Enggak. saksi hidup. Gua ada di situ. Ya, Cing ya. Iya. Gak mungkin. Cing Abdel. Karena itu drone gua itu yang Saksi hidup. Orang kelihatan. Drone-nya merek apa? Wah iya benar. Benar. Oh, Kayak gue. Lu doang nggak percaya. Oke. Kalau ini bohong, kalau ini berarti bohong. Iya. Ya mudah-mudahan orang bisa percaya terus ya sama cerita-cerita lo yang lo angkat dari kisah hidup lo kan. Ya benar. Ya mudah-mudahan ya. Sapar. Ya Jeng. Mudah-mudahan besok-besok gak ikut lagi sih ya kalau kayak gini ya. Gak lupa. Sorry. Sabar, Mas. Kan masih ada lagi yang belum, Cing. Iya. Masih ada yang belum. Iya. Kalaupun ada lagi yang ngeblank kan 2 yang gugur. Mudah-mudahan sehabis ini bisa memperbaiki ya. Ya semangat terus ya Sapar ya. Terima kasih Jeng. Terima kasih Sapar. Oke. Iya, Selin silakan. Silakan Kakak Selin. Udah aku sih nggak banyak-banyak, cuman itu aja tadi. Aku palingan ke Firza. Aku seneng banget ngelihat cowok-cowok yang emang sekarang tuh udah susah banget ya dapet cowok-cowok jujur tuh ya. Aku dari tadi tuh amazed aja gitu ngeliatin kamu ngomong, cerita kamu. Itu kayak gimana ya nanti anak-anak aku Cio dan Ko bisa jadi kayak kamu gitu. Amin. Mama aku tadi pulang sekolah naik elang. Nah lu bayangin tuh Selin, lu rasain tuh. Keren aja karena emang udah jarang banget kan cowok-cowok polos yang jujur kayak kamu gitu. Semoga kamu lebih sukses lagi ke depannya ya. Amin. Nanti kapan-kapan ajarin aku jalan di danau ya. Minggu bisa. Oke. Buat Sapar, tenang, tetap semangat. Kan masih ada Lukas ya. Oke. Siapa tahu kamu lebih berhasil di sana. Siap. Sukses terus. Siap. Sapar. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan buat Sapar dan juga siapa namanya nih orang itu? Firza Logika. Firza Logika. Sungguh unik sekali ya komika-komika dari Suci 11 ini. Masih ada keunikan-keunikan yang lainnya setelah ini. Bukan begitu kan? Ya benar. Ya, mudah-mudahan cuma Firza doang lah. Masih ada 2 orang komika lagi, masih ada Deki Sutrisna dan juga Aldo Sutrisna. Gitu. Aduh, ada Deki lagi. Bikin sudah tidak sabar untuk menonton Deki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Memandangmu tanpa melihat, memegangmu tanpa menyentuh. Gus, kelakuan lu pada kagak bagus.
Kembali lagi nih, Suci 11, Rumah Komika. Let's Agus maksudnya Agus. Agus. Siapa sih Gus? Gus ke sama. Sama-sama Gus belakang. Oh iya, betul. Betul kalau gitu. Serem. Tapi dia ini komika kartun sebutannya karena kelakuannya tuh kayak di film kartun. Oh iya. Iya, dia dari Bekasi. Langsung saja kita sambut ini dia, Deki Sutrisna. Kenalin, nama gue Deki, umur gue udah 36. Gue udah nikah, cuman gue ngerasa kelakuan gue kayak masih anak kecil. Gue tuh dimanja banget sama emak gue. Gue minta duit aja, masih minta ke orang tua. Mak, bagi duit mak, buat jajan. Nih, tapi jangan bilang kakak kamu ya, nanti kakak kamu ngiri. Ya mak, tapi mama ngasih duitnya jangan sambil ngerekam dong. Nyokap gue ngerekam. Mama lagi bikin film dokumenter katanya. Sebenarnya gue malu minta duit sama orang tua gue, malu gue. Mulai detik ini gue gak bakal minta, gue langsung nyolong. Gue tahu nyimpen duitnya di mana, dalam lemari, di bawah daster Lagio ada. Gue jujur aja nih bang nih ya, waktu nikah gue kurang bayar tenda. Yang ngasih emak gue, bener nambahin. Nih, mama nggak bisa nambahin banyak ya buat bayar tenda. Dikasih duit gue pakai amplop. Tebel juga nih. Udah mah nggak usah. Udah nggak apa-apa itu uang kuno katanya. Gue tuh baik sama istri gue, baik gue. Gue dapat rezeki, gue kasih. Gue kemarin dapat job stand up dibayar 2 juta. Nih buat kamu 2 juta. Paling gue ngambil buat beli kopi doang 1.900.000. Gue tuh udah susah main-main, nongkrong-nongkrong malam udah susah. Boleh-boleh aja, cuman alasannya harus jelas, harus tepat. Yang aku mau main yang, mau kemana? Nongkrong sama Menteri Keuangan, gue bilang. Ya udah lu boleh main tapi jangan pakai helm. Lu kalau pakai helm pasti pergi jauh kata dia. Buset dah. Oke, gue nggak pakai helm, gue nggak naik motor, gue naik Damri. Lu tahu gak? Gua kalau nongkrong diwaktuin. Sekarang jam 8 nih ya. Jam 9 udah nyampe rumah lagi. Awas aja lo. Buset sejam doang. Buruan udah gue hitung lah. Aku udah nyampe rumah lagi. Kamu memang suami cepat katanya. Kalau misalkan nih ya, gue nongkrong nih ya kan. Buset waktunya lewat. Di WA-in terus gue, di WA-in. WA-nya udah macem-macem dah. Kalau misalkan WA gak gue balas, dia nelponin terus. Kita kan lagi nongkrong gak enak diteleponin terus ya. Halo, ya pulang lu, jam berapa nih? Ya pulang, ya. Udah jadi matiin HP katanya, telepon sambil pulang, ya. Gue taruh sini kan. Tapi tadi lupa, kan gue gak pakai helm ya. Lu tahu gak? Gue tekuk pakai kuping gue gini. Halo ya halo. Saya Deki, makasih. Komika selanjutnya adalah orang kaya yang selalu beruntung. Kita sambut ini dia, Aldo. Perkenalkan, namaku Muhammad Ronaldo, teman-teman, dan aku adalah pegawai BUMN. Gara-gara ini aku merasa bersalah lolos Suci. Kenapa? Karena kemarin pas audisi aku keluar, aku ngobrol dengan teman-teman komikaku yang gak lolos. Betapa banyak dari mereka yang pengangguran. Menggantungkan hidupnya pada stand up, sangat berharap pada Suci 11 tapi tidak dapat. Dan makanya akhirnya aku sadar, ternyata hidup ini gak adil ya teman-teman. Kok bisa semua yang mereka inginkan dikasih ke aku gitu.
Sudah mapan, lucu lagi. Tapi ini bukan salahku. Ini salahnya Bang Raditya Dika. Aku tuh ya udah ikut Suci ini audisi dari Suci 4. Ketika aku masih nganggur, gendut, dekil. Dan itu gak dilolosin. Sekarang aku udah karyawan tetap berkecukupan dilolosin. Bukannya apa, kemarin pas pre-show diumumin aku lolos, aku tuh kayak biasa aja gitu. Peserta lain ada yang nangis, ada yang sujud syukur. Wajar, nganggur. Pasti happy gitu. Aku tuh dari tadi sore nongkrong sama mereka peserta lain. Dengerin cerita mereka satu persatu. Aku yang tadinya datang dengan mental bertempur jadi iba. Kayak, apa aku bantu aja ya? Pertama kali loh aku ikut lomba, tulus doain mereka menang. Dan di Suci ini teman-teman, kita tuh dapat yang namanya uang taping tiap minggu. Minggu kemarin rame mereka. Uang taping udah ditransfer, uang taping udah ditransfer. Aku tuh cuma bisa bilang, loh itu kalian ambil. Mereka tuh banyak yang lebih butuh Suci daripada aku. Haryadi Wahoy kerjaannya roadman. Nemenin komika-komika nasional. Kok ada orang karirnya nemenin karir orang lain gitu. Kok bisa? Dan yang menyebalkan dari Suci ini teman-teman. Suci ini menumbuhkan lagi mimpiku. Untuk jadi artis ibu kota. Aku tadi tuh udah kukubur dalam-dalam loh mimpi itu. Sekarang jadi pengen lagi ya Allah. Sekarang tuh aku udah pengen ngebayangin lagi kayak main ke rumah Sule. Di roadmanin Wahoy. Itu aja nama Kaldo, terima kasih teman-teman. Itu dia penampilan dari Aldo Dan juga Deki Sutrisa. Ya, silakan untuk Kakak Selin. Iya, Deki, aku tuh penasaran deh, bener tadi kata Kak Dika, jadi kalau misalnya di final Suci nanti ini, Deki sama Firza itu bakalan jadi final Suci terjujur kayaknya ya. Final Suci dia berdua. Suci 12 lu bayangin. Ya semoga sukses Deki. Buat Ronaldo, kamu tampil apa adanya banget, gak ada beban, jujur. Udah itu aja, makasih, sukses. Terima kasih Selin. Terima kasih Selin. Selanjutnya kita dengar komentar dari Cing Abdel, silakan Cing. Deki, gue juga seneng nih sama orang stand up yang ceritanya true story gini. Iya, nongkrong naik Damri berarti nongkrong di Cengkareng kan. Karena Damri tujuannya ke Cengkareng. Damri gak berhenti. Iya. Iya kan? Waktu itu lo ke Cengkareng kan? Ya Ceng. Iya gitu. Memang harus karena lo menyampurkan antara yang cerita beneran sama yang mengada-adanya kan. Itu harus yakin, jangan sampai kayak minta uang dikamerain kan. Yang bener yang dikamerain kan, yang minta uangnya lo tuh bohongan kan. Ya mungkin itu harus hati-hati gitu. Kalau mau ngarang aja ngarang-ngarangnya. Ngarang-ngarangnya, iya. Mudah-mudahan orang bisa percaya gitu. Kayak lo bohongnya masih jagoan Firza sih kalau bohongnya. Bohongnya kan? Bohongnya. Ah iya. Iya, jujurnya nggak ada. Iyalah. Dua-duanya nggak ada yang jujur, tapi bohongnya bohongan Firza. Untuk Aldo, bagus banget. Kayaknya lo pasti lolos lah ini. Wih. Berarti udah boleh pulang ya langsung ya? Udah boleh pulang Cing ini. Enggak, jangan. Tunggu pengumuman. Oh iya. Komentar selanjutnya langsung dari Pak Komeng. Untuk mengomentari keadaan sekitar sini. Ini dua orang peserta. Komik. Ada Deki dan juga Pak Aldo. Ayo lu. Ayo lo. Tolong. Kayak Firza. Gerakannya kayak Firza. Udah mulai mau naik elang loh. Saya suka
warga biasa, pegawai pemerintah, semua orang-orang jujur. Susah mencari kalian berdua menjadi orang-orang jujur. Apalagi di masa sekarang ini. Ya, saya suka dengan kejujuran. Semoga Deki dan Aldo mempertahankan kejujuran itu. Amin. Terima kasih buat komentar dari juri. Boleh tepuk tangan buat Aldo dan juga Deki yang luar biasa sekali tampil malam hari ini. Ya, jangan kemana-mana teman-teman yang di studio maupun yang di rumah, karena nanti setelah 13 komika ini tampil akan ada bintang tamu dan juga spesial performance dari Sadana Agung dan juga Fajar Nugra. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sorry. Sorry. Jujur gue nervous, gue grogi banget teman-teman karena udah lama banget nggak stand up, kayak kebanyakan main film gitu. Tadi aja deg-degannya acting tahu. Terus kalian tepuk tangan, ye. Mau sosok aja mangetin ya. Acting bejir. Wikipedia gue juga sekarang udah berubah. Fajar Nugra, aktor. Gue udah seangkatan Robert Downey Jr. lah ya. Spider-Man, kayak gitu-gitu. Dan kata teman gue, si Reza Rahadian, teman-temannya. Menjadi seorang aktor itu ya udah nggak usah pilih-pilih peran lah gitu. Maksudnya di beberapa, di banyaknya film gua. Gimana ya ngomongnya ya, aduh ya Allah ya Rabbi. Gua alhamdulillah udah dapat banyak peran gitu. Di KKN di Desa Penari, gua tuh jadi orang Jawa. Kon lapo nari bengi-bengi. Di film Mumun gue jadi orang Betawi. Adek bekicot bawa palu, banyak bacot lu. Di film Pamali gue jadi orang Sunda. Ada bekicot bawa palu, banyak bacot lu, Gua pernah ada di bottom 2 teman-teman waktu kompetisi gua. Di Suci 6 bottom 2, gua nilai terendah pernah, gua hampir eliminasi. Komennya Bang Radit sama materi gue adalah, Fajar, tidak ada konteks yang pengen lu sampaikan, materi stand up lu try hard to be funny. Sekarang gue akan perbaiki materi itu, supaya pecah banget kacau. Lu rotefel dah pokoknya ketawa lu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin nama gue Fajar, gue kerja di laundry, terus story teman-teman. Karena buat gue, menjadi seorang tukang laundry itu adalah sesuatu yang mudah. Tidak harus berpenampilan menarik, tidak harus berwawasan tinggi. Masuk-masuk aja, nggak usah ada proses interview. Nggak usah sosokan masuk ruangan HRD. Tapi kalaupun ada, gimana ya? Ya silahkan duduk. Siapa namanya? Nggak usah pakai di samping Pak Kusir lah ya. Siapa namanya? Fajar Pak. Oke Fajar, sebelumnya udah pernah mencuci apa aja? Ini nih, ini gue rewrite teman-teman, gue tulis ulang nih. Siap-siap cuy. Saya udah pernah cuci baju, cuci celana, sama cuci cucanti. Nah jadi gini teman-teman. Tapi untungnya ada stand up komedi yang akhirnya menaikkan derajat gua. Meskipun lulus SMA gua nggak kuliah dan langsung kerja, tapi alhamdulillah gua bisa ikutan stand up komedi dan alhamdulillah naik derajat gua. Gua datang ke reunian, sebenarnya malas tapi nggak apa-apalah. Waktu itu tuh
reuni dan teman-teman gue tuh pada banget pamer-pamer kuliah di mana. Ada yang pamer kuliah di UGM, ada yang pamer kuliah di UI. Terus gue ditanya, Fajar masuk mana? Gue jawab, masuk TV. Oh belum dapat kampus? Gak penting kampus, yang penting Kompas. Sombong amat sih, gak apa-apa sombong, yang penting inspirasi Indonesia. Terima kasih teman-teman, nama gue Fajar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sadana Agung. Gak cuman Fajar, saya tahun ini kayak aktor banget sekarang. Saya kayak di tahap sehari gak jadi orang lain tuh gak bisa. Bahkan saya sekarang tuh kayak teman-teman saya juga sineas-sineas gitu. Gak cuman Fajar tadi ya. Bahkan saya undang kemari. Ada Buki Mansur. Polisi agak lain. Ada Arbani Aziz. Sobat golf saya. Minggu depan ya Bre. Nunggu duit ini cair dulu ya. Mahal banget, golf mahal banget. Gak masuk akal, gak masuk akal. Mulai ngeluh saya. Mahal banget, mahal banget. Erika Karlina. Mentor party saya. Gara-gara Erika, saya sekarang nggak bisa lihat lampu terang kayak gini tuh nggak bisa. Saya sekarang minimal redup sama jedak-jeduk gitu. Saya bahkan sekarang jadi tahu bahwa apa kayak lampunya udah terang kayak gini tuh rasanya kayak mau pulang ya kan. Kayak udah jam 3 gitu ya nggak? Bahkan saya juga jadi tahu ada kultur, ternyata pulang dari party itu makan dulu. Kami kemarin habis pulang dari party, mampir dulu di Taichan Blok M. Cuman yang saya sebut, makanannya sih enak, tapi pengamennya banyak banget, iya kan? Pengamennya tuh kayak di sana udah ada yang ngantri gitu, guys kayak, ayo bang, udah gilirannya ini langsung. Saya kemarin baru pesen terus duduk, makanannya belum datang, pengamen udah ganti 3 orang. Itu saya duduk terus ada ibu-ibu bawa siter, ya kan. Dong deng dong 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 deng dong 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 deng deng dong 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 deng deng mandan kenter mandan. Wah ngerti juga nih saya bilang. Dong 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 deng dong dong dong. Ada yang ngasih duit kan? Tangannya lepas dari siter tapi masih ada bunyinya. Deng deng dong 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 deng deng. Oh emang pakai mulut dia. Dong deng dong 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 deng deng dong 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 deng deng dong 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 deng 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 deng. Singelong aja. Akapela ibu itu. Ada lagi datang mas-mas nggak bawa alat musik, tepuk tangan doang. Itu saya mikir kayak ini ngamen atau sekedar apresiasi gitu. Saya mikir, ya gak sih kayak tepuk tangan gitu. Saya kayak apa ini apa gitu. Saya dengerin baik-baik terus kayak kamu hebat banget kata dia. Oh, emang beneran apresiasi kayak main siternya bagus banget kata dia. Dan ada lagi datang mas-mas dandannya pang. Rambutnya tinggi banget. Bawa gitar. Begitu nyanyi, kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Kontras banget sama bentuknya. Cuman saya lihat mainnya bagus. Main gitarnya bagus, suaranya bagus. Sayangnya nggak ada yang ngasih. Jadi kayak ngelewatin mas-mas yang pertama. Rasa hebat, giniin. Oh ya, ngelewatin mas-mas kedua, giniin. Ditos sama dia. Bukan kata dia. Ngedatengin saya, karena saya suka, saya mau kasih uang dong.
Begitu mau ngedeketin saya, tangan saya masuk kantong. Set. Dia yang tadinya mau pergi, ngelihat saya masuk kantong langsung balik. Ketulusan cintamu, ku merasa, semangat banget tuh. Teristimewa, saya juga kayak, karena, hanya karena. Saya semangat banget tuh saya. Masalahnya, begitu tangan saya masuk kantong, nggak ada duitnya. Itu saya langsung kayak, karena ketulusan cintamu. Saya cari tuh, bener-bener tuh saya cari mana nih gitu. Saya ngelihat emasnya. Hanya, semangat banget. Hanya karena, karena cinta. Saya juga kayak, saya cari kantong kiri. Nggak ada, teman-teman. Saya lihat emasnya, overtone dia. Ku merasa, naik dia 2 oktav. Beristimewa. Saya kayak, improve tuh dia ya kan. Saya nyari kantong belakang. Nggak ada. Saya ngelihat lagi emasnya udah home band. Udah ada yang ngedrum. Teristimewa. Pedagang-pedagang juga pada joget gini. Hanya karena, semangat banget. Saya kayak, makin panik dong ya kan. Mana nih ya kan. Terakhir kantong depan. Tangan saya udah masuk gini, set. Gak ada. Saya beranikan diri, saya lihat emasnya. Saya beranikan diri, bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang ke masnya, Mas minta maaf. Saya cuman bisa kasih ini. Itu aja semuanya, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Saudara Agung dan juga Fajar Nugrah. Oke, dan kita akan segera mengetahui siapakah 2 orang komika yang harus tereliminasi pada malam hari ini. Mereka sudah berjuang luar biasa, namun ini adalah sebuah kompetisi di mana akan ada 2 komika yang harus keluar pada malam hari ini. Siapakah di antara ke-13 komika ini yang akan melaju ke babak selanjutnya? Dan kami akan segera mengumumkan 3 orang komika dengan nilai terendah pada show 1 Suci 11 malam ini. Peserta dengan nilai terendah yang pertama. Ronald. Silakan maju ke depan. Dan komika kedua dengan nilai terendah. Silakan maju ke depan untuk Faisal Agung. Peserta terakhir dengan nilai terendah adalah Sapar. Silakan maju ke depan. Komika yang tidak dipanggil dan tidak maju ke depan adalah komika yang lolos melaju ke show 2 Suci 11. Silakan ke samping panggung. Selamat kepada ke-10 komika. Dihitungin loh, 1, 2, 3, 10 komika yang lolos ke show kedua Suci 11. Dari 3 orang dengan nilai terendah ini akan ada 2 yang tereliminasi pada malam hari ini.
Sebelum mengetahui siapa yang akan keluar pada malam hari ini, saya akan membacakan rekap komentar dari para juri. Sapar. Menurut Raditya Dika, penampilan tadi cukup disayangkan. Semoga lebih baik lagi di lain waktu. Lalu berikutnya, Faisal Agung. Menurut Cing Abdel, deliverymu terlalu terburu-buru. Dan menurut Bang Raditya Dika, modal ceritamu sudah ada, tapi delivery masih kurang. Dan kita remind juga bahwa waktu Faisal tadi masih under ya, sekitar 20 sekian detik. Lalu Ronald. Menurut Selin, materimu waktu pre-show lebih banyak dan seru. Sedangkan menurut Raditya Dika, terasa kebingungan mengambil sikap. Di belakang para komika ini sudah ada nilai dari masing-masing komika yang akan segera kita ketahui sebentar lagi. Dan akan ada dua orang komika yang harus tereliminasi dan satu bisa melanjutkan untuk ke show 2 Suci 11. Dan satu komika yang berhasil lolos ke show 2 Suci 11 adalah Stop. Selamat kepada Faisal. Kamu lolos ke show kedua. Namun sayang sekali untuk Ronald dan juga Safar harus berhenti perjuangannya di Suci. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Safar dan juga Ronald. Dan ini sudah ada piala juga yang akan kami serahkan untuk Safar dan juga Ronald. Boleh rapetan lagi? Rapetan dong, Diki. Ya. Rapetan. Oke. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ronald dan Safar. Pastinya akan banyak panggung di luar sana dan terus berkarya ya buat Ronald dan Safar ya. Betul sekali, jadi jangan berhenti berkarya. Ini adalah awal buat kalian. Masih banyak panggung-panggung yang akan kalian naikin. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ronald dan Safar. Terima kasih juga buat penonton di Usmar Ismail yang sudah hadir di sini. Terima kasih buat para juri yang sudah berkomentar dan memberikan hasil yang terbaiknya ya untuk sekali di babak show yang kedua. Jangan lupa untuk selalu nonton Stand Up Comedy Indonesia Season 11 setiap hari Jumat jam 9:30 malam. Kita ketemu lagi minggu depan hanya di Suci 11 Rumah Komika. Let's make life